Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Mazmur 136, dan adapun tema khotbah pada saat ini adalah berkat di balik nyanyian. Dalam kehidupan umat Kristen, nyanyian menempati posisi yang sangat penting. Bukan hanya dalam ibadah formal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, nyanyian ini seringkali banyak dipergunakan oleh orang-orang Kristen. Dan melalui nyanyian yang kita naikkan ataupun kita dengar, kita bisa merasakan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Dan ini juga yang dialami oleh pemazmur. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 136 ini adalah mazmur yang berisikan nyanyian atau pujian yang pada waktu itu dinyanyikan oleh pemazmur bersama dengan seluruh umat Israel yang ada pada saat itu. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 136 ini, maka kita mendapati bahwa pasal ini dibuka dengan sebuah undangan untuk memuji Tuhan. Dan saat pemazmur memuji Tuhan, tentunya ia memiliki motif yang jelas. Kalau dalam bacaan kita digambarkan bahwa motif dari pemazmur menyanyikan pujian kepada Tuhan adalah karena Tuhan itu baik. Mengapa Tuhan dikatakan baik oleh pemazmur? Pemazmur mengangkat dari pengalaman yang dialami oleh nenek moyang mereka, bangsa Israel. Dalam bacaan ini tergambar bahwa setiap nyanyian, setiap pujian yang dinyanyikan oleh pemazmur ketika itu didasarkan pada pengalaman sejarah yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka berada di tanah pembuangan, bahkan ketika mereka sudah keluar dan melakukan perjalanan di padang gurun, maka tergambarlah dalam nyanyian atau pujian ini kasih setia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan umat Israel ketika itu. Dan sekali lagi bagi pemazmur, kasih setia adalah kata kunci. Bukan hanya kata kunci, tetapi menjadi sebuah kekuatan serta sukacita, baik bagi umat Israel yang ketika itu ikut menyanyi bersama dengan pemazmur, dan itu nampak dalam seluruh pujian ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur menaikkan pujian kepada Tuhan karena sekali lagi dikatakan Tuhan bukan saja baik, tetapi pemazmur menyanyikan pujian bagi Tuhan karena dalam diri pemazmur Tuhan ditempatkan sebagai yang menciptakan. Tuhan yang sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dan bukan hanya itu saja, Tuhan yang sudah membimbing bangsa Israel selama berada di padang gurun. Tuhan yang juga telah memberikan tanah, bahkan memberikan Israel makanan pada waktunya. Dan untuk itulah alasan-alasan yang tadi disebutkan menyebabkan pemazmur memuji Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran yang dapat kita ambil dari pembacaan firman pada saat ini adalah bahwa sesungguhnya untuk bisa merasakan kasih dan kuasa Allah itu tidak hanya kita dapati pada momen-momen yang membuat kita bahagia, yang membuat kita bersukacita. Untuk mendapatkan kasih dan kuasa Allah serta merasakannya, itu bukan saja didapatkan lewat peristiwa yang membuat kita senang saja, tetapi momen untuk merasakan kasih dan kuasa Allah itu juga bisa didapat dalam seluruh pengalaman kehidupan kita. Mungkin pada saat ini saya dan ibu bapak saudara sekalian tengah mengalami penderitaan yang hebat. Mungkin pada saat ini kita tengah mengalami kesulitan dan persoalan yang bertubi-tubi datang menerpa. Mungkin pada saat ini hidup kita rasakan terasa begitu berat. Kita menganggap bahwa masa depan suram juga ada di sekitar kita. Tapi lewat firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan, janganlah kita berkecil hati. Janganlah lalu kemudian kita merasa bahwa kita sudah tidak berdaya lagi. Masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena sekali lagi belajar dari pengalaman hidup pemazmur,
menaikkan pujian kepada Tuhan, maka itu juga menjadi waktu, menjadi saat di mana kita boleh merasakan kasih dan kuasa Allah. Mungkin masalah kita tidak akan selesai ketika kita menyanyi memuji Tuhan. Akan tetapi setidaknya ibu bapak saudara yang terkasih, iman kita akan dipulihkan lewat nyanyian yang kita nyanyikan. Lewat nyanyian yang kita nyanyikan, mungkin masalah tidak akan selesai. Tetapi paling tidak pengharapan itu kembali dikobarkan dalam hati kita. Dan kemudian juga kasih akan diteguhkan. Memuji Tuhan berdasarkan pengalaman dari pemazmur ini memberikan kekuatan untuk kita menghadapi segala tekanan dan kesusahan dalam hidup ini. Kita bisa membandingkan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nyanyian ini bukan saja dinyanyikan oleh pemazmur, tetapi nyanyian ini sudah terlebih dahulu dinyanyikan oleh nenek moyang bangsa Israel pada waktu mereka berjalan di padang gurun, pada waktu mereka masih tinggal di tanah pembuangan. Memuji Tuhan memberikan kesempatan dan keberanian untuk menghadapi kehidupan ini, baik pada hari ini maupun untuk masa depan. Kesusahan apapun mungkin masih menimpa kita, namun dengan memuji dan mengucap syukur, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, betapapun hidup kita berada dalam kelimpahan atau betapapun kelam dan suram kehidupan ini, bila kita menghadapinya dengan iman, maka akan ada selalu ruang untuk kita memanjatkan syukur dan menaikkan pujian kepada Allah. Dan sekali lagi melalui Mazmur 136 ini, kita diingatkan dan disadarkan sebagai gereja, bahwa kita pun perlu belajar untuk memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Di tengah-tengah kecenderungan manusia yang lebih mudah mengeluh, di tengah-tengah situasi dan keadaan pada saat ini yang justru mendorong manusia untuk bersungut-sungut, kita justru diingatkan untuk lebih memilih, memuji, dan mengucap syukur. Karena sikap mengeluh itu tidak akan ada gunanya. Memuji dan memuliakan Tuhan itu kembali diingatkan kepada kita. Karena secara spiritual pun memuji Tuhan membuat relasi kita dengan Tuhan akan menjadi lebih akrab. Pikiran kita tidak lagi dipenuhi dengan protes tentang kasih dan setia Tuhan. Oleh karena itu marilah kita belajar untuk selalu memuji Tuhan dan mengucap syukur kapanpun dan dalam kondisi apapun. Tuhan akan menolong kita. Amin.